Oke, di video ini kita akan melihat bagaimana instalasi Mendeley, eh, software untuk melakukan pengelolaan citation, pengelolaan referensi, yang akan membantu kita untuk merunut ulang seluruh citasi-citasi yang kita lakukan dalam sebuah penulisan artikel. Mendeley Reference Manager ini membantu kita untuk nanti membukukan atau mencatat semua referensi artikel-artikel yang berkenaan dengan penulisan artikel kita secara lebih mudah, bahkan kemungkinan untuk kita pakai ulang di artikel-artikel yang lain. Jadi kita nggak terlalu repot untuk mencatat, terutama juga karena Mendeley ini punya plugin dengan Microsoft Word, sehingga ketika kita bekerja di Microsoft Word, melakukan citation itu jadi lebih mudah. Kita nggak akan repot menulis citasi karena bentuk citasi sudah akan langsung secara otomatis diinsert ke Microsoft Word kalau nanti kita sudah install pluginnya. Oke, jadi untuk menginstal Mendeley kita punya dua pilihan. Mendeley itu ada yang Mendeley versi desktop dan Mendeley yang sekarang mereka sebut sebagai Mendeley Reference Manager. Kalau Mendeley versi desktop itu Mendeley yang keseluruhan bahan-bahannya itu disimpan di desktop, walaupun juga bisa disinkronisasi ke cloud ya, sehingga walaupun tersimpan di desktop, kalau kita sinkronkan ke cloud, maka semua yang ada di desktop juga nanti akan disinkronkan ke cloud, sehingga dari komputer lain kita bisa login untuk melihat referensi itu dari komputer lain, dari tempat lain ya. Oke, tetapi di sini saya akan mendemokan untuk menginstal yang desktop, karena untuk sementara pilihan saya adalah desktop, karena ya menurut pengalaman saya desktopnya lebih cepat dan juga bisa menyimpan sebanyak-banyaknya resources di komputer kita. Karena kalau reference manajernya, versi reference manager, semua resources yang kita download itu disimpan di cloud, kita nggak bisa simpan di lokal lagi. Disimpan di cloud, sehingga di cloud itu kita hanya diberi 2 GB, maka kita punya keterbatasan kuota untuk menyimpan file. Walaupun nanti kalau kita mau nambah kita bayar. Saya tidak tahu apakah ini juga jadi model bisnisnya ya. Jadi dipakai reference supaya kita membeli kuota ke sana ya. Tapi ini pilihan saja, terserah ya. Tapi yang saya demokan hari ini adalah Mendeley Desktop. Jadi untuk download kita cari dulu Mendeley Desktop aja. Kita Mendeley sudah ini karena sudah pernah saya cari. Jadi Mendeley Desktop di enter. Lalu kita akan menemukan nih. Ini kan dari website mendeley.com, berarti dari website aslinya, pembuatnya. Lalu kita download Mendeley Reference Manager for Desktop Windows. Nah, ini adalah versi yang sekarang yang sedang didukung Reference Manager. Tapi kita mau nginstal yang desktop. Nah, di sini kita lihat bahwa ada Mendeley Desktop 1195 versi 195 installer. Ini sudah sudah tidak dilanjutkan ya. Artinya mereka sudah beralih kepada Reference Manager. Tapi untuk sementara untuk penelitian masih sangat memadai untuk memakai desktop, dan desktop menurut saya kalau pencarian akan lebih cepat karena semua resources ada di lokal kita, tidak dari cloud. Oke, kita akan klik yang Mendeley Desktop 195. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa apapun sistem operasi Anda, nanti kita lihat bahwa recommended for your system, yang mana yang direkomendasi untuk sistem kita. Dalam hal ini saya pakai Windows, dia rekomendasikan Windows Desktop. Tapi kalau nanti pakai Mac OS, download yang Mac OS. Kalau nanti yang pakai Linux, download yang pakai Linux di bawah. Saya sudah install di Linux, bisa berjalan normal. Nanti yang punya Mac ya install di Mac, saya tidak tahu berjalan apa enggak. Tapi yang saya coba adalah yang versi Windows dan versi Ubuntu di Linux ya, jalan dua-duanya. Tapi kelihatannya yang beredar itu adalah versi yang terakhir, kelihatannya 9198. Jadi kita bisa lihat ada versi terakhir, kita lihat release notes-nya di sini. Saya klik kanan dulu open new supaya nanti gampang. Nah, kita lihat di sini versi rilis terakhir sebenarnya 98.
Jadi sebenarnya kita bisa ambil yang terakhir. Biasanya yang di terakhir itu sudah ada update gitu ya. Nah ini kita lihat nih. Ada update Mendeley Citation plugin. Jadi sini sudah diupdate. Jadi kita akan download yang versi 198 saja. Kita kembali ke sini. Caranya adalah ini yang titik 1.195 itu 5-nya diganti jadi 8. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat Mendeley desktop 1198. Itu. Oke, jadi kita klik ini untuk download. Ini, tunggu dia download selesai. Ya, biasanya di Windows itu downloadnya ada di folder download ya, hasil download. Atau kita bisa, kalau di Chrome, kita bisa tekan Ctrl J. Nih, Ctrl J di Windows, Ctrl sama tombol J, diklik ini. Nanti akan muncul download kita. Nah, ini kita lihat nih, Mendeley sudah ada di sini ya. Ini sudah 2 kali saya download karena tadi saya demokan, maka saya download ulang. Kalau kita mau lihat di foldernya di mana, kita klik Show in Folder. Lalu nanti kita tahu bahwa dia ternyata kalau di tempat saya itu disimpan di folder download. Double klik saja ini untuk menginstalasi. Tuh. Nah, ikuti petunjuk selanjutnya ya, karena ini kan kalau kita mau install ulang, karena di tempat saya sudah diinstal, nanti tinggal yes dan ikutin saja petunjuk selanjutnya sampai dia terinstall. Oke, kalau sudah terinstall, maka sekarang kita akan coba buka Mendeley-nya. Ya, di sini saya sudah ada Mendeley ini. Ya, tapi kalau ini kita tekan tombol Windows misalnya gitu ya, kita kelihatan di layar ya kalau karena ini 2. Jadi kita tekan tombol Windows lalu ketik Mendeley, dia akan muncul. Sebentar ya, saya switch layarnya sebentar. Switch ke sini sebentar untuk saya bisa lihat. Jadi kalau kita tekan Windows, lalu kita tekan Mendeley, itu maka akan muncul Mendeley. Kalau sudah muncul begitu, sebenarnya kita tinggal tekan Enter saja, itu sudah jelas Mendeley desktop. Kita bisa klik Mendeley desktop. Tuh. Nah, tadi akan terbuka. Oke, saya kembalikan lagi. Playnya ke iya. Oke. Jadi kalau kita buka maka tampilannya akan seperti ini, Mendeley desktop. Ya. Terbuka seperti ini. Ini karena saya sudah punya banyak artikel yang ada di dalam, maka bentuknya seperti ini. Kalau belum nanti masih kosong nih. Nah, kita lihat di sini ya bahwa ini adalah all dokumen, semua dokumen yang saya punya ini. Jadi kalau kita lihat apa yang saya punya di sini sudah seperti ini. Kalau kita mau lihat ya berdasarkan apa yang kita terakhir, kita lihat tekan tombol edit ini, kapan terakhir di add ya. Ini bisa dilihat bahwa terakhir saya menambahkan itu adalah ada ini ya, merayakan cinta berdasarkan Hitung Agung 197 gitu. Kalau kita lihat di sini, ini catatannya ada abstraknya lengkap nih. Karena ini tadi kita add dari Mendeley, jadi langsung ada, kita bisa lihatnya. Nah, itu kira-kira kalau sudah terinstall akan seperti ini. Nah, yang perlu adalah menginstal ini plugin, gitu ya. Kalau di tempat kita belum terinstall pluginnya, maka nanti di sini akan install MS Word plugin. Waktu menginstal ini pastikan Word-nya masih ditutup dulu, itu lebih baik. Nanti setelah instalasi baru dibuka.
Saya menghindarkan hal-hal kemungkinan kegagalan karena Word-nya sedang aktif. Tuh. Saya tidak tahu itu berhasil apa enggak, kadang-kadang mengganggu, sehingga sebaiknya ditutup dulu Word-nya, lalu install. Nah, ini contohnya saya ini install web importer, ini kan belum saya install. Tapi yang paling penting nanti kita install MS Word plugin. Kalau kita pakai LibreOffice, kita juga punya. Nah, ini saya pakai LibreOffice juga bisa. Jadi diinstal plugin-nya. Plugin ini nanti kalau sudah diinstalasi akan membuat Word kita kalau ada citation seperti ini, itu ada muncul seperti ini. Jadi begitu di reference, kalau sudah terinstall plugin-nya, maka plugin-nya akan seperti ini. Ini akan membantu kita untuk mencitasi ya. Jadi kalau kita mau insert citation, tinggal seperti ini. Apa? Nah, ini terhubung dengan Mendeley. Jadi apa yang kita tulis di Mendeley akan muncul. Misalnya saya bilang Kidung Agung. Ya. Nah, semua tulisan Kidung Agung yang ada di Mendeley saya muncul di sini. Jadi kalau saya mau citasi, tinggal saya klik aja. Nanti langsung muncul. Muncul dan dia akan membuat otomatis seperti ini. Sudah ada, lihat ini contoh. Lalu di bawah ada seperti ini. Lalu ketika kita nanti akan membuat daftar pustaka juga sangat mudah karena kita kita tinggal pakai Mendeley untuk membuatkan kita daftar pustaka. Nggak perlu lagi kita ingat-ingat, kita susun berdasarkan abjad. Nah, itu lama sekali membuat pekerjaannya. Jadi kita bisa langsung pakai Mendeley untuk membuat daftar pustaka, maksud saya gitu. Oke. Jadi misalnya saya mau buat daftar pustaka, kalau saya mau buat daftar pustaka misalnya, saya tinggal insert blank page, langsung saya reference, insert bibliografi, dia langsung muncul tuh. Nah, jadi kita tinggal tambahin satu judul. Ini sudah muncul, kita lihat sudah disusun berdasarkan aturan. Itu ini. Jadi pekerjaan saya tinggal namain daftar pustaka. Nah, itulah indahnya, enaknya kalau kita pakai Mendeley untuk mengelola referensi kita. Jadi sudah dibantu. Dan nanti kalau kita mengupdate ternyata salah tulis, kita tinggal balik lagi ke Mendeley-nya. Misalnya ini ternyata ada salah tulis, merayakan apa ya, tinggal diedit nanti secara otomatis di Word-nya kita tinggal refresh, nanti apa yang tertulis di Mendeley akan update semua. Jadi kalau tadi keliru ya akan diupdate semua. Jadi kita nggak perlu memonitor kesalahan lagi karena akan dimonitor oleh secara software akan disinkronisasi ya, akan disinkronisasi oleh Mendeley. Nah, itulah kenapa kita perlu menginstal Mendeley. Nah, untuk menambahkan referensi ke sini ada beberapa cara. Kita bisa cari misalnya salah satunya pakai ini, pakai Google Scholar ya, Google Scholar. Nih, Google Scholar ini bisa membantu kita untuk mencari referensi. Contoh seperti ini. Jadi saya mau cari misalnya kalau saya bicara soal ratapan, kitab ratapan 1. Kitab ratapan lah. Ya. Nah, ini kan kita akan menemukan catatan-catatan mengenai kitab ratapan. Teologi dosa dalam kitab ratapan. Nah, ini mungkin kalau kita ingin jurnal, kita lihat nih teologi dosa dalam kitab ratapan. Lalu kita buka, karena ini ada PDF-nya. Kita buka saja dulu, klik. Sebentar, agak lama ini. Kalau lama seperti ini belum tentu jaringan kita yang lama, tetapi bisa saja servernya yang lambat, bisa juga begitu. Karena kalau kita sudah pakai yang internet cepat, yang kemana-mana cepat, terus tiba-tiba mengakses sesuatu lambat, itu kemungkinan server yang melayani kita juga yang lambat, bukan karena internet kita yang lambat. Ya selain internet kita lambat juga bisa, gitu ya. Tapi kalau kita udah pakai broadband biasanya kenceng. Nah, ini nggak keluar ini. Ya, klik lagi. Kemungkinan servernya sedang tidak bisa diakses.
Oke, mungkin teologi kitab, kita contoh aja lah, teologi kitab. Nah ini, oh ya masih yang tadi ya. Oke, supaya lebih cepat, ini ada penderitaan menurut Kitab Ratapan, tapi saya nggak tahu ini sudah pernah dicitasi apa belum. Kita coba, tapi kita lihat saja. Nah ini di download. Kita coba buka isinya apa. Ini belum bisa kita jadiin karena ini kayaknya unpublished ya, unpublished, dan kelihatan ini mungkin tugas. Jadi mungkin kurang meyakinkan kalau kita jadiin referensi. Jadi kita tutup saja, kita cari referensi yang lain. Oke, yang sudah ada agak banyak tadi yang setahu saya itu adalah Kidung Agung ya. Kita cari Kidung Agung saja supaya bisa kita kasih contoh yang lebih baik. Nah, ini contoh Kidung Agung. Di sini kita lihat ada analisis kitab Kidung Agung, suatu upaya melacak peredaksian. Nah, kita coba lihat. Nah, ini ada abstraknya. Ini ada full PDF-nya. Kita download PDF-nya. Karena ini mungkin sudah di Dunamis, sudah di tempat apa namanya, website jurnal, maka ini bisa diakses. Nah, dan kelihatannya ini cukup apa namanya, dari strukturnya kayaknya ini memang jurnal, karena memang ini kayaknya tempat, ya ini jurnal teologi pendidikan Kristiani ya. Oke, jadi ini kita sudah bisa lihat, kita bisa punya dokumennya. Nah, bagaimana dokumen ini kita masukkan ke Mendeley ya. Nah, saya biasanya baca dulu. Kalau kira-kira ini memang berhubungan dengan unsur-unsur yang harus saya teliti, maka baru saya masukkan ke Mendeley. Karena kalau enggak kan ya enggak, ya nanti aja kalau saya berpikir yang lain. Nah, ini misalnya saya cari pernyataan tesis ya, misalnya contoh saya baca yang terakhir aja lah. Penulis menggunakan metode penelitian bahasa meliputi aspek fonem. Nah, ini unsur-unsur penelitiannya dia. Lalu kita cari kesimpulan sementara. Fakta, hasil analisis menunjukkan bahwa kitab Kidung Agung menunjukkan ciri dari bahasa Ibrani kuno hingga pasca Persia. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa kitab Kidung Agung mengalami revisi bahasa dan kontekstualisasi. Nah, ini mungkin kalau saya meneliti pernikahan dalam kitab Kidung Agung, ya ini mungkin cuma jadi latar belakang untuk bukan latar belakang, untuk cuma jadi pendahuluan saja untuk memberi prakata bahwa oh, kitab Kidung Agung sudah mengalami revisi bahasa, karena ini pernyataan tesisnya itu kelihatannya itu, sehingga setidaknya diselesaikan. Dia cuma membuktikan bahwa ada perubahan kontekstualisasi. Nah, tapi karena ini bukan literatur review, kita cuma mau bagaimana memasukin ini ke dalam jurnal, maka kita tinggal download ini. Kalau dia punya download, ini misalnya download, kita download dulu. Nah, ini lalu kita buka dokumennya. Nah, berarti kan ini dokumennya sudah ada di tempat kita. Biasanya saya membuat folder khusus untuk Mendeley supaya nanti semua dokumen itu saya taruh di situ. Jadi misalnya ini saya bikin folder Mendeley kita bisa bikin. Nah, ini misalnya saya Mendeley PDF, saya taruh dalam sini. Maka semua dokumen yang ada hubungan dengan Mendeley saya taruh di sini. Supaya nanti saya nggak, file aslinya saya tahu saya taruh di mana. Biasanya saya taruh di sini dulu, baru saya nanti insert ke Mendeley. Jadi misalnya tadi saya udah download ini kan dokumen satu ya. Kita tinggal seperti biasa Ctrl J untuk melihat ini yang saya download tadi. Saya show in folder, lalu ini dokumennya. Ini saya pindahin dulu. Saya Ctrl X, biasanya Ctrl X itu cut ya, Ctrl X di Windows ini ya, Ctrl X, lalu saya pindah ke Mendeley. Nah, di sini ini saya taruh di sini semua. Dibesarkan saja supaya nggak bingung lihat.
Ini. Lalu saya pindahin, saya Ctrl V di sini. Ini sudah ada di dalam, tuh ya. Tuh. Jadi saya skip dulu. Dokumen. Bentar saya. Ini dokumennya. Oh, karena nggak bisa dipindah karena saya sedang buka di PDF-nya. Jadi sedang terbuka. Oke, jadi saya sebagai contoh gini, kalau saya punya dokumen ini untuk pindah ke Mendeley, ini tinggal saya tarik saja ke Mendeley. Nah, ini saya bikin begini supaya bisa lihat. Oke. Lalu Mendeley-nya saya taruh di samping supaya kita bisa melihat secara lengkap. Nah, ini ya. Jadi kalau saya punya dokumen, download tadi, ada di download. Nah, ini yang baru saya download. Mau saya taruh di sini, maka caranya tinggal saya drag and drop. Ambil, tahan, klik, tahan, pindah ke sini, drop di sini. Lepaskan saja di situ. Nanti secara otomatis dia akan masuk. Kita lihat nih, sudah otomatis masuk nih. Saya besarkan lagi supaya bisa kelihatan. Nah, hasil drag and drop saya tadi itu ada di sini sudah nih. Nah, ini hasilnya. Kalau saya mau baca di sini langsung bisa, saya tinggal double klik, langsung baca di sini. Nah, ini enaknya gitu, bisa langsung baca di sini. Lalu nanti kalau kita mau buka yang lain lagi yang sudah ada, ya tinggal double klik lagi misalnya gini ya. Double klik. Nah, tapi kalau itu saya tidak download, tidak ada filenya, maka tidak bisa di double klik. Ini kita lihat yang ada filenya. Dan filenya ada di mana? Ada di tempat di mana resources itu di tempat kita ya. Jadi misalnya ini ada di mana filenya, itu ada di sini nih, dokumen ini. Ini kalau kita klik, kita tahu dia ada di mana gitu ya. Kita klik kanan nih. Tinggal open containing folder. Kalau kita buka, dia akan buka folder download yang tadi ini. Ada di situ dia. Nah, karena ini folder download, biasanya kita harus pindah karena biasanya download ini kita bersihkan secara periodik lagi. Jadi kita jangan taruh di sini. Oke ya, jadi begitu cara kita menginsert sebuah dokumen ke dalam Mendeley. Ada cara berikut, yaitu menggunakan Mendeley desktop-nya, menggunakan website Mendeley. Jadi kita pakai mendeley.com, kita bikin dulu account, ya. Bikin dulu account. Nah, ini saya sudah punya. Jadi ini kalau mau lihat begini, saya logout dulu. Nah, ini. Di sini ada create a free account. Jadi tinggal klik. Nah, ini bisa nanti daftar. Nah, tapi karena saya sudah punya, saya tinggal login aja. Kalau nanti belum punya, Bapak akan diarahkan untuk mengisi gitu ya, mengisi, mendaftar gitu ya. Saya sudah punya, jadi saya tinggal sign in. Kita perlu sign in karena supaya nanti kita terhubung dengan Mendeley kita yang ini. Ya. Ini kan Mendeley ini kalau kita start juga, kalau kita belum pertama kali start nanti akan sign in juga, akan bikin daftar juga. Jadi nanti habis nginstal ini sebenarnya kita harus bikin account di sini. Jadi install terus bikin account. Kalau sudah bikin account, login. Nah, nanti kalau sudah bikin account, nanti account kita di account yang sudah kita bikin sini kita pakai untuk login di Mendeley sini. Sehingga nanti baik Mendeley desktop kita dengan yang ada online akan terhubung. Nah, jadi kalau saya pakai Mendeley untuk mencari, misalnya saya bilang Kidung Agung, nah saya akan dapat di sini banyak. Nah, keunggulannya kalau kita pakai website Mendeley untuk mencari, maka di sini sudah ada nih fasilitas add to library. Misalnya cantik Anda berkulit hitam, wah ini saya kayaknya berhubungan ini, saya berhubungan dengan penelitian saya. Nah, kalau kita butuhkan, kita add to library. Add seperti ini. Nah, kalau sudah, maka kita sudah punya di library. Kita bisa view dia di website ini juga.
Nah, ini library saya yang online dan ini sudah dimasukin nih. Cinta adalah berkulit hitam. Cantik adalah berkulit hitam. Nah, ini sudah masuk di library online saya di Mendeley. Berarti di Mendeley saya ini juga sudah. Kalau kita lihat, kita lihat yang terakhir dimasukin. Yang terakhir dimasukin ini, berarti yang tadi saya masukkan online kok belum ada. Nah, itu kita perlu sync. Jadi disinkronisasi supaya nanti dia mengambil yang terbaru dari internet. Kita lihat ini dia lagi jalan. Nah, setelah itu kita bisa melihat, tuh Pak kok nggak ada ya, kita cari lagi, kita lihat yang edit ini yang ditambahkan terakhir. Ya. Kita lihat, nah ini sudah ada. Cantik adalah, berarti sudah masuk. Ya, sudah masuk. Nah, filenya kan belum ada nih. Jadi kalau kita butuh filenya itu supaya kita bisa klik dan kita bisa langsung baca filenya, supaya nanti kita nggak repot lagi, filenya di mana ya? Maka yang tadi di Mendeley desktopnya itu, di Mendeley sini, yang ini, cantik adalah, ini ada view PDF, kita klik view PDF-nya. Nah, kita lihat langsung di-download nih. Ada di sini, dia download. Berarti itu sudah ada di folder download saya. Nah, cara yang benar yang tadi itu yang seperti saya bilang, dipindah dulu ke tempat PDF yang kita inginkan, baru nanti kita add. Nah, tapi supaya lebih cepat, oke, dia ada di download, kita anggap itu ya, dan kita anggap ini tempat untuk nyimpan. Nah, ini filenya. Nah, kalau kita sudah tahu filenya di mana, kita sudah tempatkan misalnya di tempat yang proper, tempat yang benar, kita tinggal balik ke Mendeley. Nah, ini belum ada file dokumen, belum ada PDF-nya, kita di sini di file, tinggal add file. Ini kita pindah dia ke tadi, ke download. Nah, ini dia, tinggal kita open. Maka sekarang file ini sudah punya dokumen PDF itu. Nih kita lihat nih, sudah ada. Jadi kalau kita mau baca sini tinggal double klik. Iya. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita mau cari apa namanya? Sesuatu yang sudah ada di sini, kita tinggal klik aja. Misalnya saya bilang Kidung Agung, saya tinggal gini aja, Kidung Agung. Nah, ini langsung muncul semua keyword Kidung Agung. Bahkan kadang isinya ini, abstraknya sudah termasuk abstrak. Jadi ketahuan semua yang berhubungan dengan Kidung Agung. Saya mau cari, coba Kita Pratapan ada nggak gitu ya. Kalau sudah pernah saya masukkan pasti ada gitu ya. Nih. Nah, tapi di sini ini yang dilihat adalah nih Bapak Dunamis yang bawah ini. Jurnal Teologi Pendirian, tapi yang periode pasca hubungan seperti Kitab Pratapan. Ini hanya bukan Kitab Pratapan yang dibahas, tapi Kitab Kidung Agung. Tapi di sini hanya merupakan bagian dari kalimat gitu ya. Tapi kalau saya klik misalnya Lamentation, Lamentation banyak, karena saya banyak mendownload Kitab Pratapan itu dari versi bahasa Inggrisnya, bukan yang Indonesianya, sehingga kita bisa lihat artikel-artikel mengenai Kitab Pratapan. Ini yang ada filenya. Oke, saya kira itu cukup. Semoga ini bermanfaat buat mereka yang mau melakukan penulisan artikel dan mau menulis secara lebih gampang untuk mengatur referensi dengan Mendeley sebagai reference manajernya.